Selamat datang di channel YT Artikel 2. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 224, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Hermin mengambil ponselnya. Beberapa orang dari keluarga Pratama yang sudah membantu mereka itu tidak berani percaya. Ternyata Rahman yang panggil mereka kemari. Tapi dia tidak bisa mempercayai kebenaran itu. Hanya melihat sekelompok orang itu yang telah menangkap Hotman, dan mengikat Hotman lalu menyeretnya ke depan Rahman. "Tuan Rahman, mau bagaimana membereskannya?" Harun bertanya sambil menahan Hotman. "Siapa kalian?" Meskipun Hotman ditahan, tapi dia tidak takut. "Tempat kecil ya tempat kecil. Kamu bahkan tidak tahu kalau kami orang dari klub Martis. Apakah kamu masih berani bilang kamu seorang berandalan?" Harun memarahinya. Namun dia juga belakangan ini setelah mengikuti Messi, baru tahu kalau kekuasaan bawah tanah di kabupaten sekitarnya. Jika tidak dulu mereka bertiga jangankan sekitar kabupaten, bahkan mereka pun tidak terlalu jelas di dalam kota Yuzoda ada kekuasaan apa saja. Klub Martis. Hotman kaget. Meskipun dia sangat berkembang pesat di kota Citra, tapi dia tahu kalau dirinya bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kekuasaan teratas klub Martis dari kota. Dia tidak menyangka Rahman bisa memanggil klub Martis kemari, dan akhirnya dia mengerti, mengapa Tuan Gusti bisa mengeluarkan 200 miliar hanya untuk menangkapnya. Orang ini benar-benar orang kelas atas. Rahman berjalan ke depan Hotman, lalu mengamati Hotman, dan berkata, "Kenapa sebelumnya kamu begitu datang langsung mau menangkapku? Katakanlah yang sebenarnya, jika kamu berkata jujur, mungkin kamu masih bisa berkeliaran di kota Citra untuk sementara waktu." Hotman kaget, perkataan Rahman ini menunjukkan keyakinan dan kekuatan yang kuat, yang membuatnya sedikit takut walau sudah berkeliaran selama belasan tahun. Dia awalnya ingin berbohong, tetapi ketika melihat kilatan di mata Rahman, dia berpikir, dan tetap membuat pilihan yang bijak. "Ada seseorang mengeluarkan 200 miliar, dan menyuruhku untuk menangkapmu," kata Hotman dengan sejujurnya. "Mengeluarkan 200 miliar untuk menangkapku?" Rahman menyipitkan mata, dia benar-benar tidak mengerti, siapa yang punya begitu banyak uang, mengeluarkan 200 miliar untuk menangkapnya. Apakah jangan-jangan keluarga Raffi? Siapa pihak lain? "Aku menyarankanmu sebaiknya mengatakan yang sejujurnya." Rahman bertanya dengan suara berat. "Aku tidak mengenalnya. Erwin yang mengenalinya padaku, namanya Tuan Gusti," kata Hotman. Rahman terdiam dan berbalik ke arah Messi dan yang lainnya. "Apakah kalian mengenal Tuan Gusti?" Messi menggelengkan kepalanya dan bertanya pada Hotman, "Orang mana Tuan Gusti ini?" Melihat Messi, Hotman akhirnya teringat, bukannya orang depan ini adalah bos Messi dari klub Martis. Dia adalah idola yang pernah dihormatinya. Meskipun sudah berselang 7 atau 8 tahun, tapi dia masih ingat kalau orang ini adalah Messi. "Dia dari kota Jingrang," kata Hotman dengan menahan kejutan di hatinya. Tidak disangka Messi sendiri yang membawa orang ke Citra. Apakah ini datang menghadap kepadanya? Apakah datang dari kota Jingrang? Mata Rahman menyipit, dan ada niat ingin membunuh di matanya. Akhirnya datang juga. Dia sudah tahu siapa orang itu. "Bibinya, Melanie. Di mana dia?" kata Rahman dengan suara berat. "Ada bersama dengan Erwin. Sepertinya dia masih mau berurusan dengan istri dan putrimu," kata Hotman saat terpikir sesuatu. Tatapan Rahman dingin. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Luna. Untungnya Luna dan yang lainnya masih aman. "Tunggu aku di rumah sakit, aku akan menjemputmu nanti." "Oh ya, kalian ada di rumah sakit mana?" kata Rahman. "Rumah sakit Bintang Harapan." Luna juga tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya harus mengatakannya. "Antar aku ke rumah sakit," Rahman berkata kepada Messi dan Harun. "Oh ya, kamu terbilang masih bekerja sama. Aku akan memberimu satu kesempatan. Kamu bisa memilih untuk membantu Adrian atau pergi ke penjara.
kamu harus percaya, aku mau masukkan kamu ke penjara cukup dengan satu panggilan telepon. Kata Rahman yang menoleh lagi ke Hotman. Rahman mengingatkannya kalau bibinya mau berurusan dengan istri dan putrinya, dia akan memberi Hotman kesempatan. Tentu saja, mau pilih yang mana itu tergantung pada Hotman sendiri. Setelah berbicara, dia berbalik badan dan naik ke mobil Harun, dan sisanya, Messi yang akan membereskannya. Setelah masuk mobil, Rahman mengirim pesan teks ke Messi, memintanya untuk menyuruh Hotman untuk membawa mereka mencari Tuan Gusti. Dia tidak suka kalau musuh diam-diam mengenal dirinya. Jika dia bisa menemui Tuan Gusti, semua itu lebih mudah dilakukan. Rahman dan Harun sudah sampai di rumah sakit, dan mereka masih di koridor. Mereka melihat beberapa pria kekar dengan perilaku yang mencurigakan di depan mereka, dan pas sekali mereka pergi juga ke arah ruang pemeriksaan otak. Rahman menatap Harun, dan Harun mengerti maksud Rahman, lalu mempercepat langkah kaki dan mengejarnya. Prak! Harun sengaja menjatuhkan salah satu dari mereka dan tiba-tiba melihat pisau buah yang tergantung di pinggangnya. Wajah Harun menggelap, tetapi dia buru-buru berkata, "Maaf ya, aku tidak sengaja." "Kamu mau cari mati ya?" Pria kekar itu menatap Harun dengan marah. Dia berdiri dan mau memukul Harun. "Saudara kelima, apa yang kamu lakukan? Masalah sebenarnya lebih penting." Pria perkasa lainnya memanggil pria perkasa itu dan memberi isyarat padanya untuk tidak ceroboh. "Brengsek, anggap kamu beruntung." Pria perkasa itu menatap Harun dengan tajam dan baru berbalik berjalan ke ruang pemeriksaan otak. Harun menoleh ke belakang menatap Rahman dan mengangguk pada Rahman. Rahman mengerti maksudnya, dan langsung tahu kalau orang-orang ini pasti mencari Luna. Pas sekali saat itu Luna keluar untuk menerima telepon. Salah satu pria perkasa mengeluarkan foto dan melihatnya, dan berkata, "Dialah orangnya, tangkap dia." Beberapa pria perkasa bergegas menuju Luna. Luna sedang menerima telepon dari klien, dan tiba-tiba melihat beberapa pria perkasa bergegas menuju arahnya. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan akhirnya dia tahu kenapa Rahman menyuruh mereka tetap di rumah sakit dan menunggunya. Ternyata ada seseorang yang ingin berurusan dengannya. Luna berbicara kepada klien beberapa kalimat lalu menutup teleponnya dengan panik. Namun, dia melihat Rahman dan Harun ada di belakang pria-pria perkasa itu, dan hatinya menjadi lega. Ada Rahman, dia tidak perlu takut. "Minggir!" Rahman dan Harun bergegas ke belakang pria-pria perkasa itu, lalu Harun berteriak dengan keras. Beberapa pria perkasa itu tidak tahu apa yang terjadi di belakang mereka. Secara tidak sadar mereka semua berbalik, dan melihat seseorang yang sebelumnya menjatuhkan salah satu dari mereka itu mendorongkan roda medis ke arah mereka. Hal yang paling menyebalkan adalah orang sialan ini baru mengingatkan ketika menerobos kurang dari 1 meter di belakang mereka. Koridor itu tidak lebar, jadi beberapa pria perkasa itu tidak sempat menghindar, dan 2 orang langsung ditabrak oleh roda medis. Dan 2 lain yang ke samping itu masih belum merespon. Salah satu dari mereka, pelipisnya dipukul oleh Rahman, dan langsung pingsan. Melihat situasinya tidak baik, yang satunya lagi ingin kabur, tetapi punggungnya langsung ditendang oleh Harun sampai jatuh ke lantai. Kedua orang yang ditabrak oleh roda medis itu berdiri dan ingin kabur, terlebih salah satu dari mereka mengeluarkan pisau buah dan bergegas ke Luna. Luna benar-benar terkejut. Dia menjerit dan melarikan diri. Rahman berjarak 3 atau 4 meter darinya, sama sekali tidak sempat untuk menyelamatkannya. Harun kaget, tidak disangka orang ini begitu kejam. Dia meninggalkan temannya hanya untuk berurusan dengan Luna. Bersambung.